Halo, saya Devi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang periode of alternating current atau yang lebih dikenal dengan triad. Let's start it. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang apa itu triad, konstruksi dan simbol triad, prinsip kerja triad, karakteristik triad, aplikasi triad, pemilihan triad, dan kelebihan serta kelemahan dari triad. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dari triad. Triad merupakan singkatan dari periode of alternating current, atau disebut juga dengan trioda untuk arus bolak-balik. Triad merupakan perangkat semikonduktor yang memiliki 3 buah terminal yang berfungsi sebagai pengatur arus listrik bolak-balik. Triad digolongkan sebagai tiristor yang terbuat dari 2 buah SCR yang terhubung secara paralel dengan arah yang berlawanan dan memiliki 1 buah gerbang yang dihubungkan menjadi satu. Terminal gate triad hanya memerlukan arus yang relatif rendah untuk dapat mengendalikan aliran arus listrik AC yang tinggi dari 2 arah terminalnya. Pembahasan selanjutnya adalah konstruksi dan simbol triad. Yang pertama adalah konstruksi triad. Gambar ini merupakan konstruksi dari triad yang terdiri dari 4 lapis semikonduktor, yaitu PN-PN di arah positif dan NP-NP di arah negatif. Yang kedua adalah simbol triad. Triad terdiri dari 3 terminal, yaitu MT1, MT2, dan gate. MT adalah singkatan dari main terminal yang berfungsi untuk menghalangi arus dalam keadaan off yang bertindak seperti saklar pada rangkaian terbuka. Berbeda dengan tiristor konvensional, triad dapat mengalirkan arus di kedua arah saat dipicu oleh pulsa gerbang tunggal. Ini merupakan rangkaian ekivalen dari triad, di mana kita dapat mudah membayangkan bentuk triad yang terdiri dari 2 SCR dan 1 gerbang digabung bersama. Gambar ini merupakan contoh dari triad yang biasa kita temui di pasaran. Namun, bagaimanakah prinsip kerja triad? Mari kita cari tahu jawabannya. Pembahasan 3, prinsip kerja triad. Ini merupakan rangkaian triad, di mana triad akan on ketika berada di kuadran 1, yaitu saat arus positif melewati terminal gate ke MT1 dan polaritas MT2 lebih tinggi dari MT1. Triad juga dapat tersambung saat arus negatif melewati terminal gate ke MT2 dan polaritas MT1 lebih tinggi dari MT2. Dan triad akan tetap terhubung walaupun rangkaian gate tidak memegang kendali selama polaritas MT1 lebih tinggi dari MT2. Pembahasan 4, karakteristik triad. Gambar ini merupakan kurva karakteristik antara tegangan dan arus pada triad. Seperti yang sudah dijelaskan pada prinsip kerja, bahwa pada kuadran 1, triad biasanya dipicu ke konduksi oleh gerbang arus positif yang diberi label sebagai mode 1+. Tapi, bisa juga dipicu oleh gerbang arus negatif yang diberi label sebagai mode 1-. Demikian pula pada kuadran 3 yang dipicu dengan gerbang arus negatif dan diberi label sebagai mode 3- bersama dengan mode 3+. Mode 1- dan 3+ adalah konfigurasi yang kurang sensitif yang mengharuskan gerbang arus sehingga lebih besar menyebabkan pemicu daripada mode pemicu triad yang lebih umum dari 1+ dan 3-.
Sama seperti penyearah yang dikendalikan SCR, teriak juga memerlukan arus holding atau penahan minimum untuk mempertahankan konduksi pada bentuk gelombang di atas titik. Meskipun dua tiristor digabungkan menjadi satu perangkat teriak tunggal, mereka tetap menunjukkan karakteristik listrik individual seperti tegangan breakdown yang berbeda, serta menahan arus dan memicu level tegangan persis seperti yang kita harapkan dari perangkat SCR tunggal. Selain karakteristik, selanjutnya saya akan membahas tentang aplikasi dari teriak. Pembahasan 5, aplikasi teriak. Teriak paling sering digunakan untuk switching dan kontrol daya sistem AC. Teriak dapat diaktifkan oleh salah satu pulsa gerbang positif atau negatif. Teriak sangat ideal untuk mengendalikan lampu atau beban motor AC. Ini merupakan contoh sederhana dari aplikasi teriak yang digunakan untuk mengontrol sebuah lampu. Pada saat SW1 terbuka, maka tidak ada arus listrik yang mengalir ke terminal gate teriak dan lampu dalam kondisi off atau tidak menyala. Selanjutnya, pada saat SW1 tertutup atau dihubungkan, maka terminal gate pada teriak akan dialiri arus listrik melalui resistor dari sumber daya AC atau baterai. Hal ini akan menggerakkan teriak menjadi konduktor yang menghubungkan lampu dengan sumber arus listrik AC, sehingga lampu akan menyala. Hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam memilih teriak? Pembahasan 6, pemilihan teriak. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih teriak adalah tegangan breakover maju dan mundur, arus maksimum, arus genggam minimum, tegangan dan arus picu gate yang diperlukan, kecepatan pensaklaran, tegangan maksimum, dan tegangan blocking teriak. Pembahasan 7, kelebihan dan kelemahan teriak. Kelebihan teriak dapat mengalirkan arus listrik dalam dua arah, dapat digunakan untuk mengendalikan tegangan listrik AC, dan dapat digunakan sebagai interface antara sistem kendali digital dengan beban tegangan kerja AC. Selanjutnya, kelemahan teriak. Teriak tidak menyala secara simetris di kedua sisi gelombang. Switching menimbulkan tingkat harmonik yang tinggi karena perpindahan non-simetris, dan perawatan harus dilakukan untuk memastikan teriak mati sepenuhnya ketika digunakan dengan beban induktif. Sehingga, berdasarkan pembahasan teriak, dapat disimpulkan bahwa teriak adalah bagian dari tiristor yang dapat digunakan untuk mengendalikan arus yang tinggi, penyaklaran, dan juga dapat mengaktifkan fungsi dua buah SCR yang digabung secara antiparalel. Sekian video pembahasan dari saya mengenai teriak. Semoga video ini dapat menambah wawasan kalian, dan sampai jumpa pada video berikutnya.